Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrur Anam, nomor absen 19, mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bahasa Indonesia serta rekan-rekan kelas KPIB yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, haruslah kita ketahui bahwa kita adalah manusia terpilih. Mengapa saya katakan demikian? Sekarang coba kita renungkan. Berjuta-juta sel sperma dari ayah kita, hanya satu sel sperma yang mampu membuahi sel telur ibu kita. Dan satu sel itu adalah kita. Mengapa harus kita? Apakah berarti kita adalah terbaik dari yang lainnya? Lantas apa hal terbaik yang pernah kita lakukan selama ini? Tak ada jawaban lain selain kita adalah pemenang. Hidup ini adalah perjuangan tanpa henti. Kemenangan hari ini bukan berarti kemenangan esok hari. Tidak ada yang jauh dari langit dengan cuma-cuma. Semua berasal dari usaha dan doa. Hadirin yang berbahagia, kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya. Berbahagia hari ini. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. Oleh karena itu, cara untuk menjadi yang terdepan adalah memulai dari sekarang. Kita tidak akan mengetahui masa depan kita jika hanya menunggu. Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab, yakni orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak, dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir. Maka dari itu, belajarlah dari kegagalan untuk mencapai tujuan yang sama dengan sebelumnya, namun lakukan dengan cara yang berbeda. Tetapi seandainya kita tidak memiliki pengalaman kegagalan, belajarlah dari kegagalan orang lain, karena kita tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kegagalan itu sendiri. Salah satu yang pasti adalah kita harus rajin belajar dan bertekad untuk menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kemudian kita bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bergaul, berkomunikasi, dan memiliki tingkat kematangan sikap maupun berpikir. Dari situ kita bisa menempa diri, menambah pengalaman dan pengetahuan. Bangunlah karakter yang positif. Bagaimana kalian bersikap, berbicara, maupun memilih teman dan lingkungan bergaul. Kita harus lebih hati-hati jangan sampai terjerumus kepada hal-hal buruk akibat pengaruh teman dan lingkungan kalian. Semua yang kita bangun dari sekarang akan kembali lagi kepada kita. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan memetik kebaikan juga. Hidup adalah pilihan yang kita tentukan sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksakan kita untuk menjadi ini atau itu kecuali kalian sendiri. Dan jangan salahkan siapapun jika kalian terjerumus kepada keburukan atau kegagalan di masa depan, karena semua itu adalah hasil pilihan kita sejak awal. Mulai dari diri sendiri, mulailah dari saat ini. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang sangat labil.
mudah dipengaruhi oleh banyak faktor baik positif maupun negatif. Biasanya faktor negatiflah yang lebih cepat diserap dan tentunya akan berakibat buruk terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu, sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bisa memilih mana yang terbaik untuk hidup kita. Bisa kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, juga di dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku mereka sangat tidak terpuji. Mereka ada yang hamil di luar nikah, ikut geng motor, bolos sekolah, ada yang jadi pecandu narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita tercoreng oleh tingkah generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda yang masih diberi kesadaran, sudah seharusnya saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas di atas. Jangan sampai kita jadi korban, namun kita sendiri tidak merasa bahwa kita jadi korban. Bukan saatnya lagi kita tidak punya pendirian. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman ataupun lingkungan, melainkan kita mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Sudah saatnya kita bangkit dan tunjukkan bahwa kita mampu. Kita pastikan bahwa kita bukan generasi muda yang hanya bisa menjadi beban orang tua saja. Kita harus menyadari hidup yang hanya sekali ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di masa tua. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Di antaranya, pertama, kita harus rajin belajar dan tunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita mampu meraih nilai yang terbaik. Kedua, usahakan agar kita tidak terpengaruh oleh teman-teman yang senangnya membolos karena suatu yang mereka akan merasakan sendiri akibatnya. 3. Cari teman dan tempat pergaulan yang positif, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pergaulan kita akan membentuk karakter kita secara perlahan. Sebagai pelajar, barangkali ketiga langkah sederhana ini bisa kita praktekkan mulai dari sekarang. Kita yang menentukan sendiri nasib kita di masa depan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman semua, marilah kita manfaatkan masa muda ini sebaik-baiknya agar masa depan kita cerah. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang sukses kelak di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.